Memang itu tadi yang dikemukakan ya, baik yang terkait dengan penelitian maupun yang berkenaan dengan kawasan keilmuan, ilmu pendidikan atau ilmu pendidikan agama Islam. Nah, saya ingin memperkuat sedikit apa yang disajikan tadi sebelum kita membicarakan tentang penelitian ya. Ini saya share dulu. Oke. Nah, ini bidang kajian pendidikan Islam. Kelihatannya? Ya, jelas, Prof. Oh ya. Jadi ada pendidikan Islam, ada pendidikan agama Islam. Kalau pendidikan agama Islam itu yang berlaku di sekolah umum. Sedangkan pendidikan agama Islam, pendidikan Islam itu yang berlaku di lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti di madrasah. Mereka itu belajar pendidikan Islam, bukan pendidikan agama Islam. Tapi andaikan kita menggunakan istilah pendidikan agama Islam, maka pendidikan agama Islam yang berlaku di madrasah, yang dia maksudkan itu pendidikan Islam. Sedangkan yang berlaku di sekolah umum, itulah pendidikan agama Islam. Nah, ada 3 garis besar ya. Yang pertama berkenaan dengan kelembagaan. Kedua yang berkaitan dengan konten. Ketiga berkaitan dengan tokoh. Nah, yang berkaitan dengan kelembagaan ini kita bisa meneliti tentang kelembagaan RA, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, perguruan tinggi Islam maksudnya ini. Nah, atau perguruan tinggi Muhammadiyah, karena hampir semua perguruan tinggi Muhammadiyah itu ada fakultas pendidikan agama Islamnya. Sehingga fakultas agama Islam ya, sehingga mereka pasti belajar tentang hal-hal yang berkenaan dengan konten-konten ini. Nah, yang kedua ini terkait dengan konten yang banyak dijabarkan oleh Pak Yakub tadi, dimulai dengan Al-Quran dan hadis. Tapi karena kajiannya pendidikan Islam, tidak bisa bebas dari payung pendidikan. Paling tidak, kalau kita menganalisis hadis-hadis yang digunakan di media massa misalnya, itu ada anak judulnya nanti perspektif pendidikan Islam, begitu. Jadi atau perspektif pendidikan agama Islam. Jadi mesti ada itu supaya jangan lepas. Karena Al-Quran hadis ini tadi dijabarkan bisa ditinjau dari ulumul Quran atau ulumul hadis. Misalnya bisa juga ditinjau dari segi tafsirnya. Nah, kalau dalam pendidikan itu diberi muatan, kalau Al-Quran itu ayat-ayat tarbawi, ya kalau hadis itu ya hadis-hadis tarbawi begitu. Nah, begitulah model spesifikasinya. Jadi luas memang, tetapi tidak harus dibatasi, jangan sampai Al-Quran atau hadis yang kita pelajari sama dengan yang dipelajari di Usuluddin atau sama yang dipelajari di Fakultas Syariah. Nah, itu harus dibatasi dalam naungan pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam. Itu. Jadi banyak orang yang melakukan riset terkait dengan Al-Quran misalnya. Dia mengkaji ayat-ayat
yang populer di media massa. Atau mungkin ada juga yang meneliti, ya penelitian lapangan misalnya. Kan ada yang library research, ada yang penelitian lapangan, seperti yang dikatakan oleh Pak Yakub. Al-Quran atau hadis itu bisa saja diteliti di penelitian lapangan. Misalnya, kalau Anda mau mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang biasa digunakan oleh para mubalik ketika mereka berceramah di masjid. Jadi misalnya ayat-ayat populer di bulan Ramadan misalnya, atau hadis-hadis populer di bulan tertentu misalnya, bisa kita kaji. Tapi nanti diberi payung perspektif pendidikan Islam. Jadi seperti tadi Ibu Ratna mau mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan membumikan Al-Quran ya. Bagaimana itu mempercepat atau membuat satu cara baru untuk mengakselerasi proses hafalan Al-Quran bagi para calon penghafal. Nah, itu bagus itu. Bagus itu. Kalau dia mau mengembangkan model, tadi ada penelitian dan pengembangan, bisa dibuatkan model pembelajaran atau model hafalan Al-Quran yang betul-betul bisa cepat mengakselerasi. Mungkin saja ada caranya bagaimana orang bisa menghafal itu lebih cepat daripada yang lain. Nah, itu antara lain bisa dibuat kalau diarahkan kepada penelitian dan pengembangan. Nah, begitu juga filsafat atau pemikiran pendidikan Islam. Jadi harus diarahkan ke pendidikan Islam. Jadi kalaupun teologi telah kritis terhadap teologi dalam Islam misalnya, ya bisa dilihat dari perspektif pendidikannya. Jadi selalu dibawa kepada persoalan pendidikan supaya dibentengi, jangan terlalu jauh keluar begitu. Nah, begitu juga dari aspek sejarah pendidikan Islam, tadi yang belum sempat disebutkan, manajemen pendidikan Islam, kurikulum pendidikan Islam, belajar dan pembelajaran, desain, strategi, media dan teknologi, bahan dan evaluasi pembelajaran ditinjau dari, ya mungkin ada aspek hadisnya, siapa tahu belajar dan pembelajaran dalam perspektif Al-Quran, tinjauan pendidikan Islam misalnya. Jadi belajar dan pembelajaran. Atau media dan teknologi dalam perspektif Al-Quran misalnya. Dibuatlah, nanti dicari ayat-ayat yang berkaitan dengan mata, yang berkaitan dengan telinga, yang berkaitan dengan rasa. Jadi waja'ala lakumus sam'a wal absar wal afida qalilan ma tashkurun. Itu ayat-ayat yang berkaitan dengan teknologi, dengan media. Jadi bisa dibahas itu supaya bisa membumikan Al-Quran dan membumikan hadis itu. Nah, itu yang terkait dengan konten. Ada terkait dengan tokoh, seperti yang ditanyakan tadi. Jadi tokoh pendidikan Islam, kita lihat dulu. Mungkin seperti kayak Haji Ahmad Dahlan, Haji Hashim Asy'ari, atau tokoh-tokoh pendidikan Islam lainnya. Nah, bisa saja